Halo guys, aku Sandra Puspasandi Yuda, just call me Sandra. Aku mahasiswi akuntansi Binus University. Oke, di sini aku mau menjawab pertanyaan forum dari lecture aku di matkul Research Methodology in Accounting and Finance. Jadi aku udah nyiapin pertanyaannya ada di sini. Aku bacain ya pertanyaannya. Jadi di sini ada soal. Bank Nasional Indonesia sering menerima laporan keuangan dari UMKM yang mengajukan pinjaman modal. Namun, manajemen bank merasa tidak yakin apakah laporan keuangan yang disajikan benar-benar memengaruhi keputusan kredit analisis. Seorang peneliti akuntansi melakukan penelitian untuk menguji apakah kualitas laporan keuangan UMKM, yaitu ada relevansi, reliabilitas, dan transparansi, itu berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. Data dikumpulkan dari 200 UMKM yang mengajukan kredit selama 3 tahun terakhir. Analisis dilakukan menggunakan regresi logistik. Jadi pertanyaan yang pertama, mengapa penelitian ini lebih bermanfaat dibandingkan hanya mengandalkan intuisi analisis kredit? Oke, mari kita jawab. Jadi menurut aku, penggunaan intuisi analisis kredit itu tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Karena dia base-nya adalah intuisi, jadi bisa aja itu tuh bias. Dan untuk membuktikannya itu sulit untuk diuji. Dan karena dia bias, jadi dia nggak konsisten. Nah, kalau bank cuman mengandalkan feeling, bisa aja itu tuh misalnya kayak UMKM yang layak malah ditolak, sedangkan yang UMKM yang punya resiko tinggi itu tuh malah diterima. Nah, kalau misalkan pakai penelitian ini itu laporan keuangannya itu jadi lebih objektif. Kemudian pengambilan keputusannya itu jadi lebih pas gitu, karena dia tidak mengandalkan feeling. Jadi keputusan itu diambil berdasarkan data yang ada. Jadi proses kreditnya itu akan lebih adil, lebih objektif, dan lebih bisa untuk dipertanggungjawabkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Metode penelitian apa yang paling tepat digunakan? Karena keputusan kredit dari bank itu cuma ada dua, disetujui atau tidak. Jadi menurut aku metode yang paling pas itu adalah regresi logistik. Nah, regresi logistik itu apa sih? Jadi regresi logistik itu adalah metode statistik untuk sesuatu hal yang kayak gini. Jadi sesuatu hal yang jawabannya itu cuma dua, iya atau tidak gitu. Nah, nantinya regresi itu akan membantu melihat bahwa laporan keuangan ini itu akan benar-benar berpengaruh untuk kredit dari UMKM ini tuh bisa disetujui gitu. Nah, tadi kan di soal itu udah disebutin bahwa ini itu menggunakan data dari 200 UMKM dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, menurut aku itu tuh bagus karena yang dipakai itu datanya banyak dari 200 UMKM. Jadi nanti tuh bisa kelihatan polanya gitu, pola permasalahan yang dialami UMKM itu. Nah, sedangkan kalau misalkan cuman pakai 1, 2, 3 aja kan bisa aja permasalahan cuman itu aja gitu, jadi nggak ada polanya. Oke, let's go, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana hasil penelitian ini bisa membantu bank dan UMKM? Oke, mari kita jawab. Nah, kalau misalkan dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangannya itu berpengaruh signifikan, jadinya itu bank itu bisa bikin kebijakan yang lebih akurat lagi gitu tentang kredit ini. Jadi analisis ini itu nanti hasilnya itu bisa bisa dipakai bank untuk membuat standar minimum untuk UMKM yang akan mengajukan pinjaman kredit. Nah, kalau dari segi UMKM-nya itu dengan adanya penelitian ini, jadi mereka itu bisa sadar nih, ternyata bikin laporan keuangan tuh nggak sekonyong-konyong bikin doang. Jadi laporan keuangan ini bisa mempengaruhi dia untuk nantinya itu disetujui apa enggak gitu pengajuan pinjaman kreditnya. Jadi UMKM itu bisa membuat laporan keuangannya itu lebih baik lagi, lebih jujur lagi, lebih
tertata lagi gitu, lebih bener lah pokoknya laporan keuangannya nggak ngasal-ngasal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4, pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana metode ilmiah membantu membedakan antara pengetahuan yang sahih dan keyakinan yang tidak terverifikasi dalam proses penelitian. Oke, mari kita jawab. Jadi di dalam sebuah penelitian itu kita nggak boleh cuman pakai intuisi dan feeling gitu. Jadi kita itu harus melewati sebuah proses penelitian. Jadi itu dimulai dari observasi, kemudian bikin hipotesis, kemudian dia harus ngumpulin data dulu, kemudian datanya dianalisis, baru dari analisis itu nanti bisa ditarik kesimpulan gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong dari feeling aja gitu, dari feeling, dari intuisi gitu. Jadi karena tadi itu kita udah melewati proses yang panjang berdasarkan data, jadi pengambilan keputusan itu nggak berdasarkan dugaan, jadi berdasarkan data yang sudah kita teliti tadi. Misalnya nih, Bang ngelihat laporan keuangan dari UMKM A. Nah, menurut Bang ini tuh laporan keuangannya itu nggak terlalu berpengaruh. Tapi waktu diuji dan diteliti, dianalisis, ternyata laporan dari UMKM A ini berpengaruh dan bagus. Jadi kalau misalkan nggak diteliti dulu kan tadi UMKM A ini yang harusnya dari berdasarkan laporan keuangannya itu bagus dan mumpuni, jadi nggak disetujui gitu kreditnya, cuman berdasarkan dugaan bank, kan sayang ya. Jadi harusnya diteliti dulu, oh yang UMKM A ini mumpuni dari segi laporan keuangannya, jadi oke, kita kasih kredit. Jadi dengan adanya metode ilmiah ini itu tuh membuat kita membuat keputusan tuh yang rasional. Jadi timbangan keputusan kita itu nggak berat sebelah, karena in this era kita itu semuanya sekarang tuh udah berdasarkan data. Jadi udah nggak zaman lagi kalau misalkan semuanya itu berdasarkan praduga, berdasarkan insting gitu. Jadi semuanya itu sekarang itu harus berdasarkan data. Oke, dari 4 pertanyaan tadi itu bisa disimpulin bahwa analisis terhadap kualitas laporan keuangan UMKM itu penting, karena dari analisis itu bisa menentukan pengajuan kredit dari UMKM itu disetujui atau enggak. Nah, jadi berdasarkan analisis itu tadi, bank itu bisa membuat keputusan yang lebih akurat, yang lebih jelas, dan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oke, sekian video dari aku. Semoga bisa dipahami isinya dan semoga jawaban aku jelas. Mohon maaf kalau misalkan muter-muter dan ada tutur kata yang kurang berkenan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.